Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 2, subtema 4, pembelajaran 6, halaman 201. Silahkan disimak ya. Pembelajaran 6, ayo bermain peran. Cobalah memainkan peran sesuai dengan cerita yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain peran? Alternatif jawabannya adalah aku senang bermain peran. Lanjut halaman 202. Manakah bagian cerita yang kamu sukai? Nah, cerita yang kalian perankan misalnya tentang kancil dan buaya. Jadi, alternatif jawabannya adalah bagian cerita yang aku sukai adalah saat kancil memanggil buaya dan hendak menyeberangi sungai. Manakah bagian cerita yang tidak kamu sukai? Bagian cerita yang aku tidak sukai adalah saat kancil ternyata membohongi buaya. Gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Gambarnya bisa seperti ini ya. Gambar yang pertama, ketika kancil hendak menyeberang sungai, tetapi ada banyak buaya. Akhirnya kancil menemukan akal cerdik, yaitu dengan membohongi buaya. Akhirnya kancil bisa menyeberangi sungai dengan bantuan para buaya. Akhirnya kancil berhasil menyeberangi sungai dengan kecerdikannya membohongi buaya. Lanjut halaman 203. Apakah semua anggota kelompok mendapatkan peran? Ya, semua anggota kelompok mendapatkan peran. Bawahnya, apakah semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik? Ya, semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik. Ayo berdiskusi. Untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Lanjut halaman 204. Ada orang yang berperan sebagai pelajar, tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Ada yang berperan sebagai guru, tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ada petugas keamanan lingkungan, tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Nah, ini adalah gambar seorang pelajar, seorang guru, dan seorang petugas keamanan. Peran apa lagi yang ada di sekitarmu? Tentunya sangat banyak sekali ya. Tanyakan apa peran dan tugasnya, tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat yang tersedia. Nomor 1, ini peran petugas penerima tamu sekolah. Tugasnya yaitu memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Lanjut halaman 205. Nomor 2, misalnya peran satpam sekolah, tugasnya menjaga keamanan sekolah. Yang ketiga, peran tukang kebun sekolah, tugasnya menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Peran yang keempat yaitu petani, tugasnya bekerja di sawah untuk menanam dan merawat tanaman sawah agar mendapatkan hasil panen. Peran yang kelima yaitu nelayan, tugasnya mencari ikan ke laut untuk dipasarkan. Peran keenam, pegawai tata usaha sekolah, tugasnya mengurus administrasi sekolah. Cobalah menggambarkan pembagian tugas dan peran seperti cerita di bawah ini. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar, lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Lanjut halaman 206. Petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Nah, ini ada kotaknya, itu ada 16 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Petani A tadi kan menanam tomat pada 7 bagian tanah, jadi kita kasih warna merah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus yang warna hijau itu petani B, dia menanam 3
3 bagian tanah yang menanam sayuran ya. Terus yang sebelahnya ini yang warna oranye ini adalah menanam cabai ya, 2 bagian tanah. Yang warna oranye ini adalah petani D yang bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Jadi kita warnain warna oranye di 4 bagian itu. Tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian, ditulis dalam pecahan adalah 7/16. Tanah yang ditanami sayur bayam terdiri dari 3 bagian, ditulis dalam pecahannya adalah 3/16. Bawahnya tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian, ditulis dalam pecahan adalah 2/16. Bawahnya tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian, ditulis dalam pecahan adalah 4/16. Bawahnya kegiatan bersama orang tua. Orang tua memberi informasi tentang peran yang ada di masyarakat dan tugasnya. Misalnya peran ketua RT, ketua RW, lurah, dan sebagainya. Nah, kiranya cukup sekian dulu video untuk tema 2 kelas 3 ini ya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.